Raker bahas tenaga non-ASN dengan DPR, Menteri Anas, semua cari opsi terbaik. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jakarta, pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-aparatur sipil negara ASN, atau honorer di tanah air. Di hadapan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan 3 alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN. Ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas, urai Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Dalam solusi alternatif yang ditawarkan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, beber Anas. Alternatif solusi pertama, papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Selain itu tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujarnya. Alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Namun, opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, lanjutnya. Ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, tutur mantan kepala LKPP tersebut. 3 opsi ini sudah dipetakan detil, plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik, imbu Anas. Menteri Anas melaporkan, proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai tanggal 1 sampai 22 Oktober tahun 2022. Namun, sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022, sebanyak 120 instansi belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing. Dengan demikian didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik yaitu sebanyak 2.360.723 orang. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, tegasnya. Anas mengakui bahwa dari berbagai hal penting yang sudah didiskusikan bersama stakeholders terkait, tetap harus diputuskan hal yang paling genting dalam penanganan tenaga non-ASN. Anas menegaskan bahwa penanganan tenaga non-ASN bukan hanya menjadi urusan pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Menerima aspirasi dan membahas alternatif solusi penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah baik APPSI, APKASI, dan APEKSI. Termasuk juga dengan forum-forum tenaga non-ASN. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati, wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya ada salary rank untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah, terangnya. Dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI, Menteri Anas mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah dalam penanganan tenaga non-ASN. Terima kasih karena hari ini kami banyak menerima masukan yang sangat strategis dan insight dari Bapak Ibu Komisi 2 DPR. Kami juga mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 2 agar bisa untuk mengerjakan tugas yang berat ini.
Tapi insya Allah kalau didukung Bapak Ibu mudah-mudahan jadi ringan. Tutup Anas.